Selamat malam semuanya. Sudah dengar suara saya? Gimana teman-teman? Bisa didengar nggak suara saya? Oh, alhamdulillah kalau udah bisa kedengaran. Maaf ya, tadi ada masalah dengan koneksinya. Sepertinya not responding. Jadi saya harus buka ulang websitenya. Ada 7 orang yang sudah masuk. Untuk modul 6 yang kemarin, ada pertanyaan nggak sebelum kita mulai? Ada yang ditanyakan? Sudah dicoba soal-soalnya buat latihan? Oh, nggak apa-apa mbak Yuliatin, kok nggak bisa. Untuk modul 7 maaf, untuk modul 6 gimana? Ada masalah? Kalau tidak ada, saya lanjutkan ke modul 7. Sepertinya nggak ada masalah ya. Linknya sama kok mbak. Linknya sama. Tadi saya cuma buka ulang aja. Seperti yang saya kirimkan di Facebook tadi. Oke, nah kita mulai aja ya. Modul 7, pengujian hipotesis 1 sampel. Pengujian hipotesis pada modul-modul sebelumnya itu merupakan pengujian hipotesis untuk skala, interval, atau rasio. Nah, dasar yang digunakan untuk memilih uji statistik hipotesis tergantung pada pusat perhatian peneliti, besaran sampel, serta skala yang digunakan. Nah, dalam modul ini yang akan dibahas adalah uji hipotesis 1 sampel berdasarkan skalanya nominal dan ordinal. Nah, untuk variabel berskala nominal kita punya uji binomial dan chi-square. Sedangkan untuk yang ordinal ada run test. Oke. Kita masuk ke uji 1 sampel menggunakan tes non parametrik berdasarkan skala ordinal. Masih ingat ya, tes statistik non parametrik itu dalam prosesnya tidak berdasarkan syarat-syarat mengenai parameter populasi. Namun pada kenyataannya kita seringkali sulit untuk mendapatkan sampel yang memenuhi asumsi mempunyai distribusi tertentu. Nah, untuk itu digunakan uji non parametrik. Nah, uji yang pertama untuk skala data ordinal yaitu kita punya run test. Run test ini digunakan untuk uji 1 sampel dengan skala ordinal. Pengujian dilakukan dengan cara mengukur keacakan populasi yang didasarkan data sampel. Kemudian pengamatan dilakukan terhadap sampel dengan cara mengukur banyaknya run dalam suatu kejadian. Run di sini diartikan sebagai perubahan peristiwa yang terjadi. Misalnya, dalam satu kejadian kita melempar uang logam sebanyak 20 kali. Nah, di situ kemungkinan ternyata hasil yang muncul adalah angka, gambar, sampai angka. Nah, dari hasil uji coba tersebut ternyata ada 7 run peristiwa.
Sudah tahu gimana caranya kita bisa dapat 7? Sudah tahu semuanya? 7 dapatnya dari mana? Tujuh itu run tadi kan apa? Perubahan, ya kan? Perubahan berarti dari angka ke gambar itu kan 1. Dari gambar ke angka itu 2. Dari angka ke gambar itu 3. Dari gambar ke angka 4. Dari ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, perubahan angka menjadi gambar dan gambar menjadi angka. Ini sudah saya warnai, jadi bisa dihitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sudah mengerti semuanya? Oke. Nah, setelah itu dilakukan pengujian hipotesis dengan cara membandingkan jumlah run dalam hasil pengamatan dengan nilai yang ada pada tabel untuk run test dengan memperhitungkan nilai alfa. Nanti teman-teman bisa cari ya di internet tabel run test, karena yang kalau di buku ini di modul tidak ada run test. Tabel run test hanya contohnya saja di halaman 7.3. Nah, kemudian bila jumlah run dari hasil pengamatan berada di antara tabel yang kecil dan tabel yang besar, maka hipotesis 0 akan diterima. Jadi yang kita lihat ada 2 tabel ya, yang satu tabel kecil, yang satu tabel besar. Misalnya, dari contoh kasus diketahui jumlah munculnya angka adalah 10 dan jumlah munculnya gambar adalah 10. Maka kita bisa lihat berdasarkan tabel run untuk satu sampel nilai runnya adalah 6. Itu dari contoh yang ada di halaman 7.2. Sudah dilihat halaman 7.2. di situ kan ada yang paling bawah ya. Ya, itu A-nya dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. G-nya 10. Berarti dilihat di tabel run yang ada di halaman 7.3. Untuk N1 10, N2 10. Ternyata hasilnya adalah 6. Nah, kemudian dilihat lagi tabel yang besar, yaitu tabel run untuk 2 sampel. Alfanya di sini yang digunakan adalah 5% ya. Tabel yang besar itu, tabel run 2 sampel itu ada di halaman 7.4. Ternyata dari tabel run 2 sampel itu dihasilkan nilai 16. Nah, karena nilai run hasil pengamatan yang 7 tadi itu berada di antara nilai tabel run untuk 1 sampel dan 2 sampel, maka kesimpulannya apa? Kesimpulannya apa? Kalau mereka ada di antara itu, kesimpulannya diterima karena nilai run hasil pengamatan 7 tadi itu berada di antara nilai run table untuk 1 sampel dan 2 sampel. Sudah bisa dimengerti? Atau masih bingung? Ada yang mau ditanyakan? Silakan Mbak Yu.